Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peralatan-peralatan pada sistem pembangkit daya ya. Jadi kalau hari ini kita akan diskusi tentang bahan bakar dan pembakaran, di mana bahan bakar sebenarnya satu materi tersendiri, tapi kita coba arahkan ya bahan perkuliahan ini fokus pada bahan bakar padat, yaitu batu bara ya. Batu bara. Ada dua pertemuan sebenarnya terkait bahan bakar ini ya. Jadi ada pertemuan pertama tentang bahan bakarnya sendiri, yang kedua adalah pembakarannya ya, pembakaran stoichiometrik gitu. Jadi kalau pertemuan kemarin ya, minggu kemarin, mohon maaf ini saya nggak bisa memberikan materi. Jadi untuk bahan bakar mungkin nanti videonya menyusul ya, karena saya pikir kalau yang bahan bakar itu bisa nanti tutorial video ya, seperti biasanya saya coba bikin konten video, nanti saya upload di YouTube ya, di Spada. Nah, nanti Anda bisa akses. Kemudian untuk yang hari ini itu lebih fokus ke pembakaran stoichiometrik ya, terkait dengan perhitungan-perhitungan gitu ya, karena streaming. Kira-kira gitu ya. Ya. Ya Pak. Oke. Baik. Untuk bahan materi ya, coba Anda buka Spada ya. Bahan materi Anda buka Spada. Yang pertemuan yang sebelumnya yang tentang apa itu? Pertemuan 9 ya, sistem pembangkit tentang air preheater, fans dan pulverizer. Anda bisa akses di Spada ya, yaitu materi dan video-videonya. Itu sebagai ini ya, nanti rekapan saya juga ya. Walaupun kemarin kita ada perkuliahan via Zoom ya, via Zoom. Tapi ini untuk biar record di Spadanya lebih lengkap gitu ya. Jadi tolong diakses untuk pertemuan berapa? 10, 11, 12. Nah, hari ini itu pertemuan 12 ya. Yaitu tentang nih, saya perlihatkan ya. Share screen. Mana ini? Pada. Ini kelihatannya di layar ya. Kelihatan Pak. Terlihat. Ya, jadi materinya itu pertemuan 10 itu kita sudah laksanakan ya, tentang air preheater ya, pulverizer. Nah, bahan bakar dan pembakaran ini materi sudah saya upload, cuman penjelasannya itu nanti via konten video ya, belum saya upload. Kalau yang video yang pertemuan sebelumnya sudah. Kemudian yang hari ini adalah pembakaran stoichiometri dan excess air ya. Itu ya, jelas ya. Nah, ini tolong hari ini di Spadanya bisa diakses ya. Sebenarnya saya kasih waktu itu ya, ada durasi waktunya ya. Kurang lebih 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu untuk Anda bisa akses. Tapi biar nggak lupa ya diakses sekarang. Nanti jangan sampai di pertemuan berikutnya Anda baru bilang bahwa materinya belum diakses, belum bisa absen ya, karena kelewat ya. Mohon maaf kalau itu ya, karena sudah lewat deadline ya. Jadi kita juga belajar untuk
berdisiplin ya. Oke. Baik, kita masuk ke materi pertemuan ke-12. Kita cek di sini bahannya. Jadi bahan bakar ya, itu yang kita gunakan di pembangkit tenaga uap itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Jadi ada bahan bakar cair ya, atau bahan bakar padat, yaitu batu bara. Padat. Ya. Tapi bisa juga bahan bakar gas ya. Maaf, ada 3 berarti ya. Tapi bisa juga bahan bakar gas. Jadi bahan bakar gas yang dimaksud di sini gas alam ya, seperti Krakatau daya listrik ya. Itu sistem pembangkit daya uap tapi menggunakan gas ya. Karena kalau dulu itu gas itu kan murah ya. Mudah didapat, jalurnya sudah ada gitu ya, tinggal pakai gitu. Resource-nya banyak ya, besar. Sehingga banyak digunakan bahan bakar gas. Nah, sekarang makin lama makin mahal. Jadi di mana? Krakatau daya listrik itu kalau semua unit beroperasi itu malah efisiensinya rendah. Bukan karena alatnya nggak bagus ya, karena sistem pembangkit daya uap kalau pakai gas itu sebenarnya lebih menguntungkan secara efisiensi mesinnya. Karena mesin tentunya lebih bersih ya, pembakarannya lebih sempurna. Tapi ya maintenance-nya juga gampang, lebih bersih. Tapi dari biaya besar gitu ya. Biayanya lebih besar, kemudian kalau KDL itu ruang lingkupnya terbatas ya, beda dengan PLN. Mereka hanya melayani industri, jadi rugi ya. Jadi kalau mereka punya 7 unit plant, paling 1-2 yang beroperasi gitu. Gitu. Nah, kita fokus di bahan bakar padat ya. Karena ini secara umum memang digunakan di hampir sistem pembangkit daya uap yang ada di Indonesia itu menggunakan batu bara ya. Nah, itu. Kalau untuk bahan bakar cair itu biasanya untuk startup saja, jadi untuk pembakaran awal gitu ya. Nah, ini slide sudah kelihatan ya, stoichiometri pembakaran ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Pak. Ya. Nah, bahan bakar ini ya, bahan bakar padat ini secara umum itu mengandung 3 unsur ya. Jadi bahan bakar, dan tidak hanya bahan bakar padat sebenarnya, bahan bakar cair dan yang lain, itu 3 unsur ini. Cuman kalau ada sulfur ini sebenarnya lebih ke padat ya, ke coal, batu bara. Jadi ada karbon, hidrogen, dan sulfur. Ini adalah unsur-unsur kimia daripada bahan bakar yang mudah terbakar ya, dan mengandung nilai kalor. Ya. Nah, persamaan secara umum ini tentunya di pelajaran kimia ya. Kalau nggak salah pelajaran kimia kita ya, di kurikulum kita untuk yang 3 SKS itu ada ya untuk pembakaran. Dan disampaikan juga oleh di materinya. Nah, ini contoh karbon ya. Karbon sebagai untuk reaksi pembakaran. Jadi syarat terjadi pembakaran itu harus ada bahan bakar yang pertama ya. Yang kedua adalah oksigen ya. Yang ketiga adalah api ya. Karbon dan oksigen
bisa bereaksi ya ketika dia ada api gitu ya sebagai pemicu. Jadi kalau nggak ada salah satu ya nggak bisa ya. Karbon saja nggak ada oksigen nggak akan terbakar ya. Gitu. Jadi kalau karbon sama api ya bisa jadi itu ya arang misalkan ya. Jadi semacam pembuatan arang itu seperti itu ya. Oksigennya diminimalkan. Jadi tidak terbakar tapi terjadi reaksi endotermal. Nah, jadi harus ada oksigen dan bahan bakar. Kemudian ada api. Ketika terjadi reaksi ini ada api untuk meningkatkan temperatur sebenarnya. Jadi ketika temperaturnya tercapai, maka terjadi reaksi pembakaran gitu ya. Jadi ada syaratnya itu. Jadi seperti yang sebelumnya ada 3T ya. Temperatur ya yang mempengaruhi kualitas pembakaran itu temperatur, time, turbulensi dan apa? Time, turbulensi ya dan temperatur ya. Nah, temperatur ini berpengaruh ya ketika bahan bakar mencapai apa namanya yang disebut flash point ya, temperatur nyala ya. Dia dalam bentuk gas, maka dia akan terbakar karena proses pembakaran itu terjadi ketika dia mengalami fase ya, fase. Jadi C yang dimaksud ini tentunya gas ya, gas, unsur kimia gitu ya. Gas dan bereaksi dengan oksigen. Dua-duanya gas sehingga mereka bisa bereaksi. Jadi kalau masih padat berubah fasa dulu gitu ya. Jadi gas. Cair juga gitu. Temperatur yang dinaikkan itu gasnya dulu ya. Jadi gas dia bereaksi dengan oksigen gitu ya. Terjadi pembakaran. Nah, karbon plus oksigen atau O2 itu menjadi CO2. Nah, hasil daripada reaksi C dan O2 ini, itu di samping CO2 dia akan menghasilkan energi ya. Seperti ini, C plus CO2, C plus O2 menghasilkan CO2, maka dia akan melepaskan kalori sebesar 8.100 kilokalori per kilogram ya. Kemudian dua karbon ya, jika ini satu karbon menghasilkan satu CO2 ya, satu karbon plus oksigen. Dua karbon plus O2 menghasilkan 2 CO. Ya, itu nilai kalorinya lebih kecil 2.370. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya ketika karbon bereaksi dengan oksigen dengan kandungan oksigen yang kurang ya. Jadi kalau oksigennya pas stoichiometrik itu harusnya CO2 produksinya. Kalau jadi CO itu menjadi reaksi tidak sempurna. Nah, hasilnya pembakarannya itu adalah CO yaitu berupa smoke ya, asap yang masih mengandung nilai kalor ya sebanyak itu ya. Dan panas yang dilepas yaitu dari 2.370 kilokalori per kilogram. Artinya di sini ketika terjadi pembakaran tidak sempurna itu tetap dia melepas kalor, tapi nilai kalornya jauh lebih kecil ya dibandingkan dia terjadi reaksi pembakaran sempurna gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini hampir 3 kali lipat ya. Gitu. Nah, di samping C ada hidrogen ya. Jadi kalau hidrogen itu sama bereaksi dengan oksigen ya. Semua bahan bakar itu bereaksi dengan oksigen. Dia akan menghasilkan H2O ya. 2H2O plus O2 ya. Menjadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, ini energi yang dilepaskan itu lebih besar daripada karbon ya. Karbon kalau karbon tadi kita lihat 8.100
Kalau hidrogen itu 34.000 kilokalori per kilogram ya. Per kilogramnya itu dia lebih besar. Jadi berapa kali lipat itu dibandingkan karbon? Dibandingkan karbon. Halo? Ya, Pak. Ya. Berapa kali lipat itu nilai kalori yang dihasilkan dari bandingkan karbon tadi? Karbon 8.100 kilokalori per kilogram. Kalau hidrogen 34.000. Jadi berapa tuh? 4:1 kira-kira, Pak. 4:1 ya. Kurang lebih 4 kali lipat ya hidrogen. Makanya sebenarnya hidrogen itu bahan bakar masa depan ya. Yang kalau secara teori dia bisa ngambil dari H2O ya, dari air. Nah, kan air itu kalau air laut resource-nya sangat besar. Jadi besarnya itu 4 kali daripada karbon ya. Itu hidrogen. Sangat besar. Cuman unsurnya dalam bahan bakar itu biasanya tidak sebesar karbon ya. Itu. Kemudian di samping karbon, hidrogen ada sulfur ya. Nah, sulfur ini ketika bereaksi dengan oksigen menjadi SO2 ya. SO2 nilai kalori yang dilepas 2.500. Jadi masih jauh lebih kecil dibandingkan karbon ya. Si sulfur ini. Tapi masih mengandung nilai kalor ya. Jadi sulfur ini di samping mengandung nilai kalor juga menghasilkan gas SO2 itu yang bersifat asam ya, yang bisa merusak alat. Ya, tapi kita nggak bisa ya ini kan nggak bisa kita lepas. Oh ini kita ambil karbonnya saja ya, sulfurnya dipisah gitu ya dalam satuan bahan bongkahan batu bara itu yaitu ya ada hidrogen, ada karbon, ada sulfur ya. Nah ini beberapa nilai kalor ya hasil oksidasi dari hidrogen dan karbon HC ya, hidrokarbon. Nah ini bisa kita lihat di sini ya. C plus O2 menghasilkan CO2 dengan ya kalori yang di plus 95.400 kilokalori. Jadi kalau C itu sempurna itu ketika menghasilkan CO2 ya, C dengan oksigen itu 95.000. Nah, 2C plus O2 itu menghasilkan reaksi tidak sempurna ya. Jadi 55.000 kilokalori per mol. Cuman CO ini ketika dia bereaksi dengan oksigen lagi, maka dia menghasilkan CO2 gitu ya. Nah, hasilnya lebih besar lagi daripada C plus O2 ya. Jadi karbon monoksida itu termasuk bahan bakar sebenarnya gitu ya. Atau dikenal dengan sintetik gas CO ya. COH2 itu ya sintetik gas. Nah, itu merupakan bahan bakar juga gitu ya. Kalau direaksikan dengan oksigen hasilkan reaksi yang cukup besar nilai kalornya. Di bahan bakar padat itu terkadang tidak sempurna gitu ya. Jadi proses reaksi berantai. C dengan O2 bisa bereaksi tapi hasilnya itu bisa CO saja. Makanya di proses reaksi pembakaran itu dia ditambahkan ada oksigen berlebih ya. Ada oksigen berlebih. Jadi ada oksigen berlebih sehingga reaksi berlangsung sempurna atau dikenal dengan XSR. Begitu ya. Sebentar ya. Bentar. Ya, Bu. Baik. Kita lanjutkan lagi.
tadi materi ini. Oh, ini. Jadi ini layarnya sudah kelihatan ya, C plus O2 ini ya, persamaan pertama ya. Halo? Layarnya sudah kelihatan? Ini reaksi nilai kalor hasil oksidasi ya. Halo? Halo, Pak. Ya, kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini reaksi yang terjadi antara bahan bakar hidrokarbonnya C atau H ya. CH ini bisa karbon saja ya, bisa dari CO ya, bisa CH4 metana ya, atau etana C2H4 ya, atau eten apa ini propana ya, C3H8 H6 ya. Ini bereaksi dengan oksigen ya, akan menghasilkan unsur gas lain ya, plus kalor yang dilepas gitu ya, plus kalor yang dilepas. Nah ini ada yang menarik, C plus H2O itu kalornya tidak positif tapi negatif, berarti dia menyerap kalor gitu ya, dia menyerap kalor, sehingga untuk bahan bakar dengan nilai atau kadar air tertentu dia bisa mengurangi nilai kalor dari total bahan bakar yang dihasilkan gitu ya. Makanya beberapa bahan bakar memang ada syaratnya ya, ada syarat moisturnya harus berapa ya. Nah itu berpengaruh pada total nilai kalor yang akan dihasilkan. Baik, next kebutuhan udara pembakaran. Nah, oksigen sebagai unsur gas yang bereaksi dengan bahan bakar ya untuk terjadi pembakaran itu berasal dari udara ya. Nah, udara itu ada kandungan utamanya adalah oksigen dan nitrogen. Sisanya adalah unsur gas yang lain ya. Jadi ada argon ya, CO2 gitu ya. Nah, basisnya untuk reaksi pembakaran di sini kita bisa gunakan based on volume atau based on massa ya. Gitu. Biasanya kita di reaksi pembakaran itu berbasis massa ya, apalagi untuk bahan bakar padat itu berbasis massa. Kalau cair biasanya ke volume ya. Gitu, ke volume. Nah, berbasis massa tentunya bahan bakar udara juga nantinya berbasis massa ya. Jadi misalkan debit udaranya berapa yang masuk, nah itu dikaitkan dengan density udara tentunya ya, massa jenis udara. Gitu. Jadi berbasis massa. Nah, komposisinya itu kalau berbasiskan volume itu 2179 ya. Jadi oksigennya 21, nitrogennya 79. Jadi unsur nitrogen ini lebih besar dibandingkan oksigen. Sementara yang digunakan untuk pembakaran itu hanya oksigen. Jadi fungsi nitrogen ini sebenarnya dia menyerap panas ya, menyerap panas. Gitu. Makanya kalau pembakaran udaranya terlalu banyak, artinya nitrogennya besar ya. Nah, itu panas yang diserap besar juga gitu ya. Ya, gitu. Sehingga di teori pembakaran kebanyakan oksigen nggak bagus ya. Menjadi dingin gitu ya. Mengurangi panas yang dihasilkan dari hasil pembakaran. Tapi kalau terlalu sedikit juga nggak bagus ya. Karena tidak akan terjadi reaksi pembakaran sempurna. Nah, udara itu ada catatannya ya. Kalau udara basah pada temperatur 80 derajat Fahrenheit, kandungan air jenuh di dalam udara ya, itu 6,47% volume. Artinya kandungan oksigen di dalam udara itu
yang tadinya berbasis volume 21 itu turun menjadi 19,6% gitu ya. Jadi akibat adanya udara yang lembab ya. Udara yang lembab kandungan oksigennya lebih rendah ya. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan udara teoritis. Kebutuhan udara teoritis ini didasarkan atas pembakaran stoikiometri ya. Pembakaran stoikiometri. Nah, itu tadi disebutkan ada dua ya, berbasis massa berat ya atau berbasis volume. Gitu ya. Nah, untuk reaksi pembakaran itu kita harus tahu ini ya, kita buat tabel di sini ada kan zat ya. Zat ini gas atau unsurnya ya. Ada karbon ya, yang bereaksi di pembakaran kan ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, karbon monoksida, karbon dioksida, udara ya. Nah, itu ada simbolnya ya. Karbon C ya, seperti di kimia ya. S sulfur, nitrogen N2 ya. Hidrogen H2. Nah, masing-masing unsur ini mengandung massa atau beratnya ya, berat atom atau AR ya kalau di kimia ya. Nah, itu karbon itu 12 ya. Hidrogen itu 1. Kalau H2 berarti kan berat molekul itu 2 ya. Berat atom 1. Tapi kalau sudah jadi H2 itu molekul ya. Jadi 2. Oksigen itu bukan O saja ya, tapi O2 ya. Gitu ya. Kalau O-nya saja 16 berat atom. Kalau oksigen atau O2 itu 32 gitu ya. Dan seterusnya. Sulfur itu 32. Nah, ini berpengaruh pada reaksi pembakaran ya. Nih, kita lihat di sini ya. Contohnya karbon dengan oksigen menghasilkan CO2 ya. Karbon itu 12 kilo ya. Oksigen itu 32 ya, 16 kali 2. Nah, maka CO2 itu beratnya adalah 44 kilo. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Kita bagi berapa ini? Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Kita bagi 4. Ya. Atau dibagi 12 semua ya. Jadi kalau kita bagi 12, C jadi 1 ya. O2 32 bagi 12 ya. Per 12 itu sama dengan 2,66 ya. 44 itu dibagi 12 juga gitu ya. Jadi perbandingannya 1 kilogram karbon ya. 1 kilogram karbon itu sama dengan 2,66 oksigen yang dibutuhkan gitu ya. Teorinya gitu. Jadi kalau kita buat reaksi pembakaran kira-kira ya, unsur bahan bakarnya itu apa? Karbon. Karbonnya berapa? 1 kilo. Nah, berarti oksigennya 12 kilo. Nah, oksigen 12 kilo itu di dalam udara. Nah, udaranya harus berapa gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian hidrogen. Hidrogen itu H2 ya. Kalau dengan oksigen O2, maka menjadi H2O ya, menjadi H2O. Maka biar dia setimbang ada tambahannya. Ini 2. O-nya 2 di sisi kiri O2 ya. Maka di sisi kanan itu ditambahin 2O ya, biar sama. Sehingga di sisi kanan itu H2-nya menjadi 4 gitu ya. Sisi kiri tadinya H2 menjadi 2H2. Gitu ya. Jadi ada tambahan karena menyesuaikannya. Jadi setimbangan ya, timbangan kimia itu.
Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan sama dengan tadi. Ini dibagi 4 ya, dibagi 4 sama dengan 1 ya. Bagi 4 sama dengan 8. Bagi 4 sama dengan berapa? 36 bagi 4 ya. 9, Pak. 9 ya, gitu ya. 1 kilo hidrogen itu berarti membutuhkan 8 kilogram oksigen, gitu ya. Oke, next. Ya, gitu ya. Pak, izin bertanya. Oh, Ya, silakan. nah ini Febri. Pak. Oh, Ya, udah ada penjelasannya, Pak, di bawah. ada ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini unsur yang lain ya. Ntar saya hapus dulu. Ya, ini agak lebih repot kalau kita gunakan online ya kayak gini ya. Nggak cepat. Oke, kita lanjutkan sulfur ya. Nah, sulfur itu 32 tadi ya. Oksigen 32, berarti karena sama 32-nya ya, S32, oksigen itu O2 ya, 32, maka 1 kilogram oksigen itu membutuhkan 1 kilogram sulfur membutuhkan 1 kilogram oksigen ya. Jadi itu. Jadi dan kemudian ini perlu ada catatan di sini ya, bahwasanya oksigen, batu bara itu mengandung oksigen gitu ya. Batu bara itu mengandung oksigen. Ya, maka oksigen ini akan dilepaskan selama proses pembakaran berlangsung dan akan bereaksi dengan unsur yang dapat terbakar dan bahan bakar. Sehingga kandungan oksigen dalam batu bara itu juga perlu dihitung juga ya, berapa persen dia gitu. Sehingga kebutuhan bahan bakar nanti yang kebutuhan oksigen yang disuplai untuk pembakaran itu dikurangi dengan ya secara teoritis, oksigen teoritis itu dikurangi dari oksigen yang ada dikandung oleh bahan bakar itu sendiri gitu ya. Gitu. Ya. Nah, secara umum kebutuhan oksigen teoritis ya. Kebutuhan udara teoritis ya, kita ingat bahwasanya udara atau oksigen itu diambil dari udara gitu ya. Maka ketika kita membutuhkan oksigen misalkan tadi 1 kilo ya, berarti kita berapa udara teoritis yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan 1 kilo oksigen teoritis ya. Maka kita ingat bahwasanya tadi di slide awal bahan bakar ini reaksi pembakaran dari bahan bakar itu berbasis volume dan massa gitu ya. Kita balik lagi ya ini ya. Nah, kalau berbasis volume itu 2179, tapi kalau berbasis massa itu 23,2 oksigen. Nitrogennya 76,8. Jadi di sini di perhitungan di sini kebutuhan udara teoritis itu yang kita ambil adalah 32 ini ya. Jadi kebutuhan oksigennya berapa nih? Misalkan 1 kilo, berarti 1 kilo kali 100 per 23,2 gitu ya. Karena kandungan oksigen di dalam udara teoritis itu 23,2% untuk berbasis massa ya, gitu. Sehingga kebutuhan udara teoritis itu adalah 100 per 32 dari oksigen yang diperlukan pada karbon misalkan ya, bila bahan bakarnya itu mengandung unsur karbon ya. Kemudian O2 yang diperlukan oleh hidrogen ya, bila bahan bakarnya itu ada
hidrogennya juga ya. Dan O2 yang diperlukan pada sulfur bila bahan bakar itunya ada kandungan sulfur ya. Kalau bahan bakar batu bara pasti ada ya 3 unsur ini tadi. Nah, sehingga bisa kita tuliskan secara lebih ringkas 100 per 23,2 itu 4,31 ya. 4,31. Oh, ini. Ya, 4,31 ya. Ini dari 100 dibagi 23,2 ya. Kemudian oksigen yang diperlukan di karbon tadi, satu karbon itu membutuhkan 2,66 oksigen ya. Berarti ini 2,66 ya. Berarti maksudnya itu 2,66 dari karbonnya ya gitu ya. Karbonnya berapa ya? Ditambah 8 kali H min 0, H minus O per 8 ya. Plus sulfur. Sulfur itu 1 karena sulfur itu mengandung ya 1:1 gitu ya dengan oksigen. Gitu. Jadi kebutuhan udara teoritis itu bisa kita buat persamaan ini gitu ya. Ini. Ya. Jadi pembakaran secara simpel gitu ya. Bahan bakarnya apa ya? Nah, udara yang dibutuhkan intinya itu ya. Seperti kemarin itu ya, batu bara yang dispraykan di pulverizer itu berapa ya kebutuhan udaranya? Ya, yang harus disuplai dari FD fan gitu ya. Kalau di alat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu dihitung gitu ya. Secara teoritis butuh suplai udaranya berapa ya. Gitu. Sampai di sini jelas ya? Tak ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya ini ya, dalam 1 kilogram bahan bakar, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Misalkan, jadi ini harusnya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di unit plan itu kita ada pengujian 3 biasanya ya. Minimal ya. Ada pengujian proximate, ada ultimate, dan uji nilai kalor ya. Di lab itu ya. Sebelum bahan bakar itu digunakan di unit plan ya. Jadi diambil sampel dulu nih ya. Di lab, di laboratorium ya. Diambil data ultimate-nya berapa, proximate-nya berapa, nilai kalornya berapa. Karena itu nanti menentukan berapa udara yang harus disuplai sesuai dengan kualitas bahan bakar yang dimasukkan ya ke pulverizer gitu ya. Nah, di sini karbon misalkan ya dari hasil ada nilai kalor proximate ultimate tadi ya. Kalau proximate itu contohnya kandungan karbon karbon fix ya, fix karbon. Kemudian kandungan air ya, moisture, kandungan abunya ya. Ya, kemudian kandungan abu terbangnya ya. Nah, itu di proximate ya. Kalau di ultimate itu yang diuji adalah unsur kimianya ya. Unsur kimia dalam bahan bakar itu apa saja ya.
Nah, misalkan ini diketahui hasil pengujiannya itu adalah di dalam bahan bakar itu ya dalam 1 kilogram itu karbon 56,8%. Artinya di sini dalam 1 kilogram karbonnya itu 0,56 kilo gitu ya kalau dikonversi ke kilo ya. Ini persen ya. Hidrogen itu 3,7 ya. Jadi di sini sudah saya sampaikan tadi, kandungan hidrogen ya pada bahan bakar padat itu kecil ya. Walaupun nilai kalorinya besar, tapi kandungan hidrogennya di dalam bahan bakar padat itu kecil ya. Yang paling besar karbon. Kemudian sulfur 2 ya. Sehingga ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Cuman perlu dihitung juga ya. Gitu. Sulfur itu cuma 2%. Perlu dihitung dan perlu juga dipakai sebagai dasar pertimbangan karena ini ke kualitas materialnya nanti ya. Kalau sulfurnya tinggi berarti materialnya ya harus tahan asam gitu ya. Nah, kemudian ada kandungan oksigen dalam bahan bakar. Yang ini adalah mengurangi kebutuhan oksigen yang teoritisnya ya. Kemudian nitrogen dan abu kita abaikan ya unsurnya ya. Nah, kita masukkan seperti tadi, kandungan oksigen pada karbon dalam 1 kilo. Karena tadi 56% berarti 1 kilonya itu membutuhkan 0,56 kilogram ya. Ya, 0,56 kilo, maaf. 56,8% karbon berarti dalam 1 kilo itu adalah setengah lebih ya kandungan karbonnya. Nah, kebutuhan oksigennya itu adalah 2,56 ya. Jadi kebutuhan oksigennya 2,56. Ini ya, 2,56. Sehingga dalam 1 kilogram untuk kebutuhan karbon 0,56, maka oksigen yang dibutuhkan itu dikalikan 2,56. Hasilnya 1,5 kilogram ya. Oksigen ya. Begitu juga dengan hidrogen ya, dengan cara yang sama ya. 1 hidrogen ya, itu butuh berapa tadi ya? 8 ya. 8, maka 8 kali 0,37 karena tadi kandungannya adalah 3,7% ya. 3,7% kandungan hidrogen tadi ya. Ini kecil ya. Ya. Kemudian kandungan sulfur ya. Kandungan sulfur itu 1:1. Berarti kalau sulfurnya hanya 2%, maka dalam 1 kilo itu hanya 0,02 kilogram sulfur ya. Nah, itu dikalikan 1. Ya, ini kalau hidrogen tadi kalikan 8. Nah, kesemuanya itu kita hitung. Kita hitung berapa total kebutuhannya ya. Jadi ini karbon berarti 1,515 dalam 1 kilo ditambah oksigen pada hidrogen yang dibutuhkan 0,296. Kemudian pada sulfur 0,02. Nah, itu kita jumlahkan ya. Itu kebutuhan totalnya. Nah, udara teoritis seperti tadi 100 bagi 23,2 ini masanya ya. Masanya. Kemudian ini 1,55 tadi adalah apa tadi ini? Kandungan oksigen pada karbon ya. Ini kandungan oksigen pada apa? Hidrogen ya. H. Ini 0,02 kandungan oksigen pada sulfur. Nah, 0,07 ini ya, 0,07 ini dari mana? Halo? Ini kita lihat di sini ya. Nah, ini kandungan awalnya.
Nah, ini. Nah, Anda lihat dari sini ya, ada kandungan oksigen ya di bahan bakarnya itu ternyata ada kandungan oksigen. Berarti kebutuhan udara teoretisnya yang tadinya total itu ya dikurangi kandungan oksigen yang ada di dalam bahan bakar itu sendiri yaitu 0,07 gitu ya. Jadi ini 0,07 ini adalah kadar oksigen ya 7% dari kandungan 1 kilo bahan bakar ya. Gitu. Jadi itu nanti ketemu berapa udara teoretisnya ya dalam satuan kilogram. Itu kira-kira simpelnya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau teori pembakaran banyak ya nanti, tapi biar nggak terlalu meluas kemana-mana kita fokus ke sini. Nah itu secara teoritis ya. Nah kalau kita lakukan pembakaran itu akan berlangsung seperti ini ya, asap udara ya. Pembakaran optimum itu adalah jumlah udara pembakaran aktual harus lebih besar daripada teoritis. Nah, tadi kan kita sudah belajar teoritis ya. Nah, yang aktual itu harus lebih besar daripada teoritis. Kenapa kira-kira? Halo? Kira-kira kenapa itu? Ya, ya. Jadi jumlah pembakaran teoritis tadi misalkan ya dari 1 kilo bahan bakar itu misalkan teoritisnya itu misalkan ternyata butuh 3 kilo teoritis ya. Nah, proses pencampuran udara dan bahan bakar itu kan ada berlangsung biasanya secara premix, ada secara diffusion ya. Gitu ya. Ya. Nah, ada biasanya di premix dulu, dicampur dulu ya. Seperti di motor bakar bensin ya, itu kan dicampur dulu ya. Sebelum masuk ke ruang bakar itu campur di karburator gitu ya, untuk yang konvensional ya. Dicampur dulu. Tujuannya biar oksigennya itu berpasangan dengan bahan bakar gitu ya. Atau kebalikan. Bahan bakar itu dia bertemu dengan oksigen ya. Karena kan syaratnya tadi itu ya, saya sampaikan di awal, untuk terjadi pembakaran itu oksigen harus bahan bakar harus bereaksi dengan oksigen. Ketika bahan bakar itu tidak bertemu dengan oksigen, maka bahan bakar itu tidak akan terbakar. Misalkan dalam satu ruangan itu ketika melewati ruangan itu terjadi pembakaran, maka ada kemungkinan jika kebutuhannya teoritis itu si bahan bakar nggak ketemu oksigen gitu ya. Karena seperti tadi, bahwasanya syarat pembakaran yang baik salah satunya adalah turbulensi ya. Turbulensi itu tujuannya adalah di turbulen itu ya, biar oksigen bahan bakar itu ketemu dengan oksigen gitu ya, secara acak gitu. Nah kalau dia nggak pada waktu itu tidak terjadi pertemuan ya, maka dia tidak akan terjadi reaksi gitu ya, gitu. Dia akan menjadi gas yang labil gitu sampai keluar dari ruangan itu ya, jomblo gitu ya, kalau ini ya nggak stabil. Nah, sehingga udara aktual itu beda dengan teoritis ya. Aktual itu harus lebih besar untuk menghasilkan pembakaran yang optimum. Kalau sesuai dengan yang teoritis, bisa jadi nggak ketemu, maka udara itu harus dilebihkan, gitu ya, dilebihkan. Itu udara aktualnya ya. Sehingga peluang untuk bahan bakar tidak bertemu dengan oksigen itu diperkecil ya.
diperkecil. Kira-kira bisa ditangkap ya maksud saya ya. Halo? Pak. Ya? Halo, cek. Ya. Iya, Pak. Oke ya. Gitu. Nah, ini kita lihat gambaran reaksi pembakaran fuel ya. Fuel dengan udara, air ya. Nah, secara teori memang pembakaran sempurna bahan bakar udara ketemu maka hasilnya adalah CO2, H2O dan N2 ya. N2 dianggap tidak bereaksi ya. Tapi ini nggak mungkin gitu ya, sangat tidak mungkin pembakaran teoritis itu bisa seperti nggak mungkin. Makanya kalau di pembakaran itu kalau di pembakaran bahan bakar cair itu kita kenal dengan AFR ya. Apa? Ya, ada AFR ya, air fuel ratio ya. Ada perbandingan bahan bakar dengan udara ya, yang itu tidak teoritis, itu dilebihkan gitu ya. Ada kita kenal dengan EA atau excess air, kelebihan udara, sehingga udara itu diperbanyak agar si bahan bakar itu bertemu dengan udara ya pada prosesnya. Nah, sehingga terjadi ini, good combustion ini. Good combustion itu di samping H2O, N2 dan CO2 ada O2 karena udaranya kan tadi berlebih ya, oksigennya berlebih gitu. Tapi di sini C-nya ya, kandungan karbonnya itu dia bereaksi sempurna menghasilkan CO2 gitu ya. Menghasilkan CO2. Nah, ini good combustion. Gimana kalau oksigen terlalu banyak? Seperti saya sampaikan tadi, kalau terlalu banyak nitrogennya terlalu banyak, artinya udaranya terlalu banyak, itu nitrogennya semakin banyak. Maka panas yang dihasilkan semakin rendah. Karena apa? Karena nitrogen itu menyerap kalor ya. Nitrogen menyerap kalor. Nah, apabila bahan bakar dengan udara bereaksi, bisa terjadi CO saja yang dihasilkannya, smoke, karbon monoksida. Nah, ini yang disebut incomplete combustion ya. Incomplete combustion. Nah, ini nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Nilai kalornya kecil ya. Dan artinya itu bahan bakar itu banyak yang tidak bertemu dengan oksigen. Ya, pembakarnya berlangsung tidak sempurna ya. Maka energi yang dihasilkan pun tentunya lebih rendah ya. Mesin menjadi tidak bertenaga. Itu karena efek itu tadi ya. Suplai oksigen itu tidak sesuai dengan kebutuhan fuelnya ya, bahan bakarnya. Nah, tentunya excess air ini ada batasannya ya. Batasannya. Kalau terlalu banyak nggak bagus juga. Karena tadi itu menjadi dingin ya. Di furnace-nya, di ruang bakarnya menjadi dingin. Kalau terlalu rendah juga nggak bagus karena tadi itu CO-nya ya. Karbon monoksidanya. Nah, bagaimana menghitung excess air yang ideal? Pakai rumus ini ya. 100 NO2 per NN2 production ya. P ini production. Ya. Dibagi 3,76. 3,76 ini karena ya nitrogen bagi oksigen ya. Gitu ya. Nitrogen kan 76% ya. Oksigennya ini 23% ya. Ini 76, sekian, 8%. Ini 23,2%. Nah, itu ketemunya 3,76 ya. Itu. Dikurangi NO2 production. Nah, ini adalah kebutuhan excess air ya. Ya.
Mencari excess air itu kita bisa menggunakan dari pengukuran gas buang ya. Jadi kalau gas buang itu biasanya ada oxygen analyzer ya. Jadi kita bisa menangkap berapa kelebihan udara itu dari oksigen yang dikeluarkan ya. Gitu ya. Berapa oksigen yang dikeluarkan. Atau berapa kandungan gas buangnya apa saja ya. Gitu. Nah, misalkan di gas buangnya itu ada kandungan oksigen 5% oksigen ya. 9% CO2 ya. Maka nitrogennya itu 0,86%. Ya. 0,86%. Nah, sehingga ya, 86 itu dari sini ya. Dari 100 dikurangi 5 plus 9 ya. 5 plus 9 kan 14 ya. 14% ya. Berarti nitrogennya itu sisanya. Nah, excess air itu rumusnya ini. 100 X atau N ya, XO2 dibagi XN2 gitu ya. Dan seterusnya tadi sesuai dengan persamaan tadi. XO2-nya berapa? O2-nya production-nya ya. Production-nya maksudnya di hasil ya. Jadi C plus O2 menghasilkan CO2 plus O2 gitu ya. Nah ini. Ini tuh production ya. Production, sisi kanan ya. Kalau sisi kiri ini disebut apa? Reaktan ya. Reaktan. Gitu ya. Di sisi production-nya itu adalah ini tadi. Oksigennya 0,05% ya. Ya. Jadi di production-nya 0,5% ya. Kemudian X N2-nya di sini adalah 0,86 ya dan seterusnya ya. Bagi 3,76 GXO2-nya 0,05. Nah, sehingga dari gas buang itu kita bisa tahu ya bahwasanya kandungan excess air itu adalah 28% gitu ya. Gampang ya. Nah, itu cara pertama. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Itu cara pertama ya, cara pertama. Nah, cara kedua kita menggunakan grafik monogram ya. Grafik monogram. Ya, ini grafik monogram ya. Nah, grafik monogram Anda kalau download bisa lihat di slide setelahnya ya. Jadi nah, ntar ya. Ntar masih ngajar sebentar lagi ya. 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 Selanjutnya kita masukkannya. Jadi tarik garis vertikal ke bawah. Nitrogen 86% ya. Ini diingat-ingat nitrogen 86, CO2 9 ya. CO2 9%, nitrogen 0,86. Ya. Kita tarik garis ke bawah, itu nitrogen. Kita tarik lurus ke kanan atas ya. Itu CO2 dan tarik garis lengkung cut kontur itu total air ya, total udaranya ya, excess air-nya ya. 128. Kalau total udaranya 128, teorinya itu 100 gitu ya, 100%. 128%. Berarti excess air-nya itu 28%. Jadi kayak gini. Ini tadi
Nomograf itu ini ya, gambar ini. Ini acuannya di pivot ini ya, pivot point ya, di bawah ini. Nah, kita hitung tadi kandungannya apa saja ya. Di situ kandungan nitrogen ya. Nitrogen 86% ya. Ya, ini ya. Ini nitrogen ya, simbol nitrogen yang di bawah ya. Kita ambil 86% ini ya. Maka ini kita tarik ke atas, red gitu ya. Kemudian apa lagi? Kandungan nitrogen, kandungan CO2 ya. Kandungan oksigen. Kandungan oksigennya 5% ya tadi ya. 5%. Ini ya, 5%. 5% kita tarik ke sini ya, ke kanan bawah ya. Kemudian dari sini ini ke atas gitu ya. 86%. Kemudian CO2 9%. Ini ya CO2 ya. Diambil 9% di sini. Set. Nah, berarti kan ketemunya di sini ya. Nah, berapa XSR-nya? Nah, itu di ini ya. Yang garis ini ya. Nah, ini XSR-nya. Jadi XSR-nya di sini ketemu di sini ya. Nah, ini satu ya emang agak lebih presisi dihitung ya. Cuma di sini cukup mewakili ya. Kalau kita gambarnya ini diperbesar, itu lebih mempermudah kalau kita di lapangan ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung pusing-pusing ya. Jadi tinggal kita lihat dari orsatnya ya, dari kandungan gas buangnya diuji ya. Oksigennya berapa, CO2-nya berapa, nitrogennya berapa, maka ketemu berapa XSR-nya ya. Berarti XSR-nya di sini 28%. Oke, sampai sini jelas? Halo? Mana ini? Udah jelas ya? Oke. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi untuk menghitung XSR bisa secara hitungan bisa pakai kita menggunakan nomogram ya. Dan monogram. Selanjutnya kita bisa mana tadi? Ya, selanjutnya untuk standar XSR ya. Standar XSR. Standar XSR itu tergantung daripada bahan bakar ya. Kalau cair, bahan bakar cair itu XSR-nya lebih kecil ya, 3-15%. Nah, sehingga kalau di cair itu biasanya jarang kita gunakan XSR istilahnya ya. Kita gunakan AFR ya. Karena lebih mudah gitu ya AFR. Cara perhitungannya ya. Air fuel ratio dan indikatornya juga ada ya untuk engine itu kita bisa nyetel AFR-nya ya. Gitu ya, dari kandungan oksigennya berapa. Nah, itu udah auto dihitung gitu ya. Bahan bakarnya apa, premium atau premix ya. Nah, di gas itu juga kecil karena nilai kalornya besar ya. Nilai kalornya besar dan dia dalam kondisi gas ya. Dalam kondisi gas itu sangat mudah bereaksi dengan oksigen ya karena bentuknya sudah gas gitu ya. Sehingga peluang untuk terjadi reaksi sempurna, pembakaran sempurna itu lebih mudah. Nah, sehingga untuk gas itu kandungan oksigen lebih kecil. Lain dengan padat ya. Kalau bahan bakar padat itu butuh XSR yang lebih besar. Nah, karena kelihatan
besarnya itu, maka untuk solid ya, bahan bakar padat itu lebih kita senang gunakan XSR ya. Nah, ada jenis bahan bakar padat itu macam-macam ya. Ada batu bara, kol, ada arang, ya, ada kayu, ada bagase, ya, ada sesuai dengan nilai kalornya. Nah, batu bara yang termasuk yang memiliki nilai kalor terbesar di antara bahan bakar padat yang lainnya. Nilai XSR-nya juga lebih rendah dibandingkan bahan bakar padat yang lainnya. Tapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakar cair ataupun gas ya. Jadi besarnya antara 15 sampai 30%. Ya. 15 sampai 30%. Biasanya itu kandungan itu ya kurang lebih 23% ya. Itu yang ideal ya. Di antara itulah 15 sampai 30 itu kan berapa itu? Tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu kan 15 ya 7,5 ya, 15 tambah 7,5 ya 22-23an ya persen ya. Itu kondisi yang ideal ya, XSR daripada bahan bakar batu bara. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, untuk kandungan gas buang itu bisa dari O2 ya, dengan memonitor kandungan O2 ya. Nah, dari kandungan O2 ini kita bisa mencari berapa CO-nya ya. Misalkan kita hanya punya alat untuk analisis oksigennya saja, maka kita bisa menghitung berapa CO2-nya ya dari hitungan teoritis. Persentase CO2 adalah 15,93% dari kali 21, persentase oksigen di production ya, di gas buang dibagi 21. Kita juga bisa menghitung udara berlebih ya, XSR-nya dari kandungan CO ya. Jadi CO-nya ketemu, maka kita bisa menghitung berapa kadar udara berlebihnya atau XSR-nya ya, gitu. Ya. Untuk bitumius di sini batu bara bitumius itu 18,5% ya. Bitumius. Di bahan bakar batu bara di kita itu memang lebih banyak itu adalah bitumius atau subbitumius ya. Bitumius atau subbitumius. Ya nilai kalornya antara lah ya. Jadi kalau antrasit itu tertinggi, bitumius baru subbitumius ya. Kandungannya 18,5% ya. Kalau subbitumius lebih rendah lagi nilai kalornya ya. Ya, kalau kita bandingkan di sini dibandingkan dengan gas alam dengan bahan bakar cair memang lebih tinggi ya untuk kandungan CO2-nya ya. Nah, CO2 ini bisa kita gunakan untuk menganalisis berapa persentase udara berlebih ya. Jadi ini lebih mudah menghitungnya ya daripada jelimet kita hitung-hitungan. Lebih baik ini ya. Jadi kandungan oksigennya dulu ya. Dari production-nya, kemudian kita hitung berapa CO2, kemudian baru kita lihat tabel ini. Tabel hubungan antara CO2 dengan udara berlebih atau XSR ya. Nah, tadi CO2 misalkan contoh daripada bitumius ya, bitumius 18 tadi ya. 18,5 lah ya. Maaf ini di sini. Udara berlebihnya 0 ya. 18,0 berarti 5 ya. Lebihnya ya gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau 16,0 itu berarti
Udara berlebihnya 19 ya. Nah, kita standarnya kan di sini ya tadi ya. Antara 15 sampai 30 ya. Nah, itu 90%. Nah, di sini ditulis ya, batasan normal untuk kettle uap ya. Ya, untuk chain grade. Ya, chain grade itu 19. Chain grade itu dia bahan bakar padatnya itu jalan gitu ya. Jadi masuk awal di furnace, kemudian dia jalan semacam kayak conveyor, di ujungnya itu dia sudah terbakar sempurna gitu ya. Nah, itu 19 ya. Kandungan excess air-nya. Ya. Atau udara lebih kettle bisa tentukan langsung dari kandungan oksigennya saja ya. Kandungan oksigennya saja ya. Misalkan kandungan oksigennya kita ketemu, ya ideal itu kan udara berlebih antara 24 dan ini ya. Nah di sini kira-kira ya, oksigen berlebih itu 3%. Kandungan oksigen di sisi production-nya itu 3 ya. Makanya kalau di unit ya, kalau kita di pertemuan sebelumnya, ya kalau kita lihat di sini ya, ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya tentang alat pada unit boiler. Ya, halo? Ini kelihatan ini? Lihat Pak. Kelihatan, Pak? Ya. Ini yang di displaynya ya, di apa itu? Di display untuk ininya ya, apa LCD di control room itu kayak gini kira-kira ya. Atau disebut boiler masternya itu ya di sana. Bisa di control room. Akhirnya kita bisa melihat semua parameter ini ya. Parameter ini udah saya pernah sampaikan ya di sebelumnya ya. Ada boiler ya. Udah ya, udah pernah saya sampaikan. Sudah ini. Pak. Ya. Ini unit-unit ya, ada HP ya. Ini semua nih ya. Dari apa economizer ya, air heater ya, dan sebagainya. Kemudian parameter di turbin ya, dan yang lainnya. Kondenser, vakum dan sebagainya. Ini bisa diatur. Ini itunya apa? Ini fan ya. Nah, mana ya? Saya pernah perlihatkan itunya. Itu terlihat ini kandungan batu baranya ya di coolnya, di silonya ya. Apa? Di hopper ya, di hopper. Mana ya? Oh, enggak ada. Nah, itu bisa kita itu mencari atau mengukur berapa udaranya ya. Udaranya bisa di setel ya. Biasanya 3 ya. Mohon maaf, mungkin bukan di sini. Udaranya bisa kita setel, oh ini 3 gitu ya. Oh ini lebih gitu ya. Memang tergantung dari bahan bakarnya ya. Tapi secara umum itu kurang lebih 3 ya. 3 untuk kandungan oksigennya. Oh ini mungkin ya. Ini mungkin bisa kita lihatkan sebentar.
Nah, ini. Kalau ini udah pernah lihat belum? Belum ya kalau ini ya. Nah, ini fuel air master ya di sini gitu ya. Jadi untuk kontrol daripada udara ya. Fuel air masternya ya, ada boiler master gitu ya. Nah, ini ada XSR-nya. Anda bisa lihat di sini XSR-nya ya. Ya, bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Nah, oke. Ini Anda bisa lihat di sini, 3 ya. Ya Pak, bisa Pak. Nah, itu ya, kira-kira itu. Jadi kondisi XSR-nya itu kurang lebih 3% ya, 3%. Itu secara umum kebutuhan udara berlebih untuk bahan bakar jenis bitumius ya. Gitu. Kira-kira gitu ya untuk ininya apa? Jadi materi yang saya ajarkan ini memang lebih aplikatif dan lebih mudah ya untuk cara perhitungannya di lapangan ya, perhitungannya di lapangan. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke slide yang sebelumnya tadi. Ya, oksigen itu bisa di ini ya, bisa di. Nah, di sini ya. Kita kebutuhan udaranya berapa ya? Jadi kita bisa pakai tabel ini ya. Batu bara apa bitumius atau subbitumius, kadarnya berapa? Udara berlebih idealnya berapa? Kalau di sini kan tadi 19% misalkan ya. Antara 11 sampai 24 itu ya. Kurang lebih di 19% tengah-tengahnya. Nah, itu di atasnya berarti oksigennya itu adalah di analisis produksinya ya, ini ya. Di sini ya. Kandungan excess air kan ideal 15 sampai 30 tadi ya. Ini berarti ketemunya di sekitar 20 lah ya. Sampai 23 ini yang ideal gitu ya. Atau 19 tadi ya. 19. Gitu. Berarti kandungan oksigennya yang di control room tadi yang untuk ini apa excess air-nya itu berarti 3 ya. Dipertahankan di situ. Kira-kira gitu ya. Oke, jelas ya? Sampai sini ya? Ya, Pak. Ya, oke. Jelas, Pak. Ya, ya. Oke, mungkin itu ya. Kemudian ini itu secara praktis di lapangan ya. Kemudian secara hitung-hitungan yang lebih mendekati ya, itu kita bisa pakai tadi itu apa? Bukan di XSR tapi di awal ya. Kalau tadi itu dari apa production-nya ya, kebutuhan udaranya berapa. Nah, kita match-kan dengan kandungan bahan bakar ya. Ini kandungan bakarnya apa ya? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Kandungan bahan bakarnya apa? Misalkan di sini ya. Ini contoh nih ya. Analisa kebutuhan SSR. Ini slide saya udah saya ganti ini ya, benar ya? Di layar Anda ya. Analisa kebutuhan SSR. Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini high volatile bituminous coal. Jadi ini apa? Batu bara jenis volatil bituminous ya. Masuk kadar kualitas tinggi ya. Nah, ini kadar karbonnya 63,5% ya, berarti tinggi ya. Kemudian hidrogennya 4%, sulfur 1,53. Nah, ini cara-cara perhitungan yang menurut saya lebih mendekati yang sebenarnya ya, mendekati yang sebenarnya. Jadi Anda di awal ya bahan bakar masuk itu dicek di lab. Ini adalah hasil uji ultimate ya. Ini hasil ultimate itu didapat ini CH2 sampai ini ya. H2 ini H2O ini ngitung sendiri ya.
Kemudian ada AS, ada HHFV. Ini nilai kalor HHV ya. Nah, dari karbon sampai nitrogen ini ya, ini kita bisa menghitung berapa XSR-nya ya. Bisa menghitung berapa XSR-nya ya. Jadi di sini XSR ya untuk pembakaran 23% ya, gitu ya. Secara teorinya 23% ya. Kemudian bahan bakar yang masuk itu 100 pon ya, 100 pon, 100 lb. Kemudian kandungan C-nya 63,5 dan seterusnya ya. Nah, itu kita masukkan di sini ya. Jadi unsurnya tadi itu ada mol O2, ada CO2, H2O, mol SO2 ya. Reaksi hasilnya ya. Nah, unsur bahan bakarnya ada C, H2 dan S. Nah, sesuai dengan tabel sebelumnya ini kita lihat di sini ya. Karbon 12 ini ya, karbon 12. Karbon itu 1 membutuhkan O2 itu 1 ya, gitu dan seterusnya. Ini aja nih ya, reaksinya ini 1 O2 1. H2 setengah O2 gitu ya, biar gampang cara nyarinya gitu. S ini O2. Ini cara perhitungan yang lebih mudah. Nah, di sini kayak gitu ya. H2 setengah O2 ya dan seterusnya. Ya. Nah, di sini baru kita cari berapa udara untuk pembakaran ya. Udara untuk pembakaran. O2 dalam C itu berapa? Berarti 63 dibagi 12 ini dari mana? Dari mana? 63,5 bagi 12. Loh? Jaringan saya jelek, Pak. Nggak muncul apa-apa di layar. Hah? Nggak muncul apa-apa? Ya oke, nanti Ya. bisa dilihat lagi. Ya. Jadi 12 ini dari berat massa ya. Oke lah, saya selesaikan dulu ya. Kemudian hidrogen itu dibagi 2 ya. 4,07 ya, itu kandungan persentase oksigen ya. Halo? Ya, kemudian dibagi 0,5 ya. Itu di sini ya. Maaf, bukan bagi. Dikali 0,5 ya. Ini ya, sesuai dengan petunjuk yang di sini aja ya. H2 berarti butuh ya oksigen itu 0,5 ya. Nah, di sini ditulis kayak gitu ya. Kali 0,5. Dibagi karena H2 berarti bagi 2 ya. 1, sulfur juga gitu ya. Cara ngitungnya gitu. Sehingga kita dalam 100 pon itu butuh 6,36 mol oksigen. Jadi di sini ini jangan lupa ini oksigen. Nah, oksigen itu masuk di mana? Mas, oksigen itu ada di dalam bahan bakar ya, gitu. Nah, di bahan bakar ternyata di sini di soalnya juga ada kandungan oksigennya adalah 7,46 ya. Jadi di sini kandungan bahan bakar oksigen teoritis dikurangi kandungan oksigen di dalam bahan bakar ini ya. 7,46 bagi 32 ya. Berarti 0,23 pon. Kemudian hasilnya itu adalah oksigen yang dibutuhkan. O2 required. Berarti 6,36 dikurangi 0,23 ini ya. Kemudian 6,13. Nah, selanjutnya 6,13 ini dikali 0,23. 0,23 ini dari mana? Dari kandungan oksigen di dalam udara ya. Berbasis massa itu adalah oksigen itu 23% dari udara ya. Sehingga ketemu 1,43. Ya. Oksigennya ya. Sehingga total oksigen di dalam 100 pon bahan bakar itu 7,54 itu udara kering ya, udaranya udara kering.
dalam 100 pon ya. Jadi ini tadi udara yang dibutuhkan ditambah excess air gitu ya. Excess air-nya kan 23%, maaf ya, 23% dari sini, maaf tadi salah saya. Jadi 6,3 kali 23% excess air, ketemu 1,41 total itu adalah ini oksigen ya untuk 100 pon bahan bakar ya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah udara ya. Untuk pembakaran itu oksigen di dalam udara berarti 7,54 ini dikalikan ini ya. Oksigen di dalam udara 100 dibagi 20,95. Ya kalau pon ya, pon pakai ini ya, pon mol udara dibagi pon mol oksigen. Sehingga ketemunya 36 pon mol per 100 pon bahan bakar. Gitu ya. Nah ini ketemunya setelah itu dikalikan 28,997 ya. Ini adalah massa daripada udara ya, massa dari udara. Jadi hasil 36 ini dikalikan massa udara 28 itu ya. Ya, 28 itu dari O2 dan N2 ya. O2-nya 23%, 2 ya. Ini berapa? 76,8% ya. O2-nya nitrogennya ini adalah unsur kimianya itu 28 ya. Kalau ini O2-nya adalah 16 kali 2, 32 gitu ya, 32. Nah, ketemunya ini 28,97. Jadi total kebutuhan udara untuk pembakaran 100 pon bahan bakar itu adalah ini ya, 1043 pon udara kering per 100 pon bahan bakar. Gitu ya, kira-kira ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Cek. Cek. Jelas, Pak. Ya. Oke, mungkin gitu ya kira-kira ya materi yang bisa kita sampaikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tapi sepertinya sudah jelas ya. Halo? Ya. Oke, baik. Kalau ya, cukup ya. Ya, Pak. Ya, nanti silakan pelajari lagi kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu materi dari saya. Nanti mungkin ada PR ya terkait untuk bahan bakar. Nanti saya sampaikan via WA, tapi soalnya saya submit di Spada ya. Baik, Pak. Oke. Termasuk materi ini juga nanti saya report masuk ke Spada. Makasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum tutup layarnya tolong dinyalakan semua. Kita foto dulu. Ya. Absen dulu ya, Pak. Ya, Khairul. Mana Khairul nih? Khairul? Ya, Kholis. Jang. Ya, Khairul kemana? Oke ya, kita foto sebentar ya. 1, 2, 3. Kita kirim di grup. Asisten pembangkit daya. Ya. Oke, baik. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Masih